Arman dipindahkan ke ruang perawatan VIP. Meski tubuhnya masih lemah, pikirannya terus memikirkan gadis sederhana itu. Ia meminta asistennya mencari pendonor darahnya. Ketika Nadia dipanggil ke ruangan mewah itu, ia merasa canggung. Pertemuan takdir di rumah sakit. Hujan turun deras ketika Nadia, gadis miskin yang bekerja sebagai petugas kebersihan rumah sakit, mendorong troli pel di lorong IGD. Malam itu suasana kacau. Seorang pria paruh baya dibawa masuk dengan kondisi kritis. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal, dan wajahnya pucat. Para dokter berbisik panik. Ia adalah Arman Wijaya, bos besar pemilik puluhan perusahaan, orang terkaya di kota itu. Namun kekayaannya tak mampu membeli darah yang cocok dengan golongan langka miliknya. Sementara keluarga dan asistennya sibuk menelpon kemana-mana, waktu terus berjalan. Dari kejauhan, Nadia mendengar teriakan dokter yang meminta donor darah secepatnya. Tanpa banyak bicara, Nadia terdiam. Ia tahu golongan darahnya sama. Meski hidupnya penuh kekurangan, hatinya tak pernah miskin. Di tengah ketakutan dan keraguan, Nadia melangkah maju, tanpa tahu bahwa keputusan malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Darah ikhlas dari gadis tak bernama. Nadia berdiri gemetar di depan dokter. Bajunya sederhana, wajahnya lelah setelah seharian bekerja. "Golongan darah saya sama," ucapnya pelan namun tegas. Semua mata tertuju padanya. Tak percaya seorang petugas kebersihan berani mengambil resiko sebesar itu. Tanpa keluarga yang menemani, tanpa jaminan apapun, Nadia menandatangani persetujuan donor. Saat jarum menusuk lengannya, ia menutup mata, berdoa agar pria itu selamat. Di ruang ICU, darah Nadia mengalir masuk ke tubuh Arman yang sekarat. Monitor jantung perlahan menunjukkan tanda kehidupan. Para dokter mulai bernapas lega. Sementara itu, Nadia terbaring lemah, namun bibirnya tersenyum. Ia tak mengenal Arman, tak peduli siapa dia. Baginya, menolong nyawa adalah kewajiban hati. Tak ada yang tahu, darah ikhlas itu bukan hanya menyelamatkan hidup Arman, tetapi juga mulai mengetuk pintu hatinya yang selama ini membeku oleh kesibukan dan ambisi. Mata yang terbuka di antara hidup dan mati. Arman perlahan membuka mata. Cahaya lampu ICU menyilaukan penglihatannya yang masih kabur. Ia mendengar suara mesin dan langkah kaki perawat. Dokter tersenyum dan berkata bahwa ia selamat karena donor darah di saat kritis. "Siapa pendonornya?" tanya Arman dengan suara lemah. Dokter terdiam sejenak sebelum menjawab. "Seorang petugas kebersihan rumah sakit." Arman terkejut. Selama hidupnya ia dikelilingi orang-orang berkepentingan. Namun yang menyelamatkannya justru seseorang yang tak memiliki apa-apa. Rasa penasaran tumbuh di hatinya. Di lorong lain, Nadia duduk sendirian, memegangi lengannya yang masih perih. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada yang mencarinya. Namun saat pandangannya bertemu dengan mata Arman dari balik ICU, jantungnya berdegup aneh. Ada tatapan hangat yang belum pernah ia terima dari siapapun. Takdir mulai merajut benang halus antara dua dunia yang berbeda jauh. Rasa terima kasih yang berubah menjadi rindu. Beberapa hari kemudian, Arman dipindahkan ke ruang perawatan VIP. Meski tubuhnya masih lemah, pikirannya terus memikirkan gadis sederhana itu. Ia meminta asistennya mencari pendonor darahnya. Ketika Nadia dipanggil ke ruangan mewah itu, ia merasa canggung. Lantai mengkilap, aroma mahal, dan pria yang selama ini hanya ia lihat di televisi kini menatapnya penuh haru. "Kau menyelamatkan hidup saya," ucap Arman lirih. Nadia tersenyum gugup. Ia tak meminta balasan apapun. Namun sejak pertemuan itu, Arman sering meminta Nadia datang, sekedar berbincang. Ia terpesona oleh kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan Nadia, berbeda dari wanita-wanita di sekelilingnya yang penuh kepentingan. Tanpa disadari, rasa terima kasih berubah menjadi rindu. Setiap Nadia pergi, ruangan terasa hampa. Arman mulai menyadari, di usia senjanya, hatinya kembali belajar berdetak dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Jarak kaya dan miskin yang menyakitkan. Kedekatan Arman dan Nadia perlahan menjadi sorotan. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut rumah sakit. Beberapa perawat memandang Nadia dengan sinis, sebagian lainnya berbisik tanpa peduli perasaannya.
Gadis miskin itu pasti cari kesempatan, ujar mereka. Kata-kata itu menusuk hati Nadia lebih tajam dari jarum donor darah. Ia hanya ingin menolong, namun niat tulusnya dipelintir menjadi ambisi murahan. Nadia mulai menghindari Arman, menolak saat diminta datang ke ruang perawatan. Di sisi lain, keluarga Arman menunjukkan penolakan terang-terangan. Mereka menganggap Nadia aib, seseorang yang tak pantas mendekati pria berpengaruh seperti Arman. Arman marah, namun tubuhnya belum sepenuhnya pulih untuk melawan tekanan itu. Nadia merasa menjadi beban. Setiap malam ia menangis dalam sunyi, merasa kecil dan tak berharga. Ia sadar dunia Arman terlalu tinggi untuknya. Sementara Arman merasakan kekosongan yang dalam. Kekayaan, jabatan, dan rasa hormat yang ia miliki tak mampu menggantikan kehadiran Nadia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman benar-benar merasakan jurang antara kaya dan miskin. Bukan soal harta, tetapi soal keberanian untuk dicintai tanpa syarat. Pengorbanan diam-diam seorang gadis. Dengan hati yang berat, Nadia mengambil keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya di rumah sakit. Ia tak ingin keberadaannya terus melukai Arman dan memicu konflik dengan keluarganya. Nadia memilih pergi tanpa pamit. Hidupnya kembali sederhana, bahkan lebih sulit. Ia bekerja serabutan, menahan lelah dan rindu yang tak pernah reda. Setiap malam, ia teringat tatapan Arman yang penuh kehangatan. Namun, ia memilih diam, meyakini bahwa menjauh adalah bentuk cinta terbaik yang bisa ia berikan. Di sisi lain, kondisi Arman mendadak memburuk. Dokter menyebutkan tekanan mental dan kesedihan memperlambat pemulihannya. Arman terus memanggil nama Nadia, membuat semua orang terdiam. Saat ia mengetahui Nadia pergi demi ketenangannya, hatinya hancur. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Selama hidupnya, ia dikelilingi orang-orang yang bertahan karena uang. Namun Nadia pergi justru karena cinta. Kesadaran itu mengguncang Arman. Ia merasa berhutang bukan hanya darah, tetapi juga perasaan. Dengan sisa tenaga dan tekad, Arman berjanji pada dirinya sendiri. Ia tak akan membiarkan pengorbanan gadis itu sia-sia. Cinta yang melawan takdir dan status. Setelah berminggu-minggu mencari, Arman akhirnya menemukan Nadia di sebuah rumah kontrakan kecil yang nyaris roboh. Saat pintu terbuka, Nadia terkejut melihat Arman berdiri dengan tubuh masih lemah, namun sorot matanya penuh tekad. Arman masuk perlahan, menahan sesak di dada. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf karena telah membiarkan Nadia terluka. Tanpa memedulikan gengsi, Arman berlutut, menggenggam tangan Nadia yang gemetar. "Aku hidup karena darahmu, dan aku ingin hidup bersamamu," ucapnya. Nadia menangis terseduh. Ia mencoba menolak, mengingat perbedaan usia, status, dan dunia mereka yang terlalu jauh. Namun Arman meyakinkan bahwa cinta mereka lahir di saat paling jujur, di ujung nyawa, tanpa topeng kekayaan. Ia siap melawan keluarga, cibiran, dan aturan sosial yang membelenggu. Kata-kata itu menghancurkan tembok ketakutan Nadia. Untuk pertama kalinya, ia merasa diperjuangkan sepenuh hati. Nadia akhirnya menerima, bukan karena harta, melainkan karena keberanian dan ketulusan Arman. Dua jiwa yang terluka memilih berjalan bersama, meski jalan di depan penuh tantangan. Bahagia yang terlahir dari keikhlasan. Waktu berjalan perlahan, membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Arman mulai pulih, tak hanya secara fisik tetapi juga batin. Ia memilih hidup lebih sederhana, mengurangi ambisi yang dulu menguasai segalanya. Nadia setia mendampingi, menjadi penenang di saat Arman rapuh. Ia tak lagi merasa rendah diri, karena Arman selalu memperlakukannya sebagai pasangan sejajar. Meski penolakan keluarga masih terasa, Arman berdiri teguh. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tak bisa diatur oleh status atau harta. Nadia pun diberi kesempatan belajar dan berkembang, bukan sebagai belas kasihan, melainkan sebagai bentuk kepercayaan. Mereka menikmati kebahagiaan kecil, makan bersama,
berjalan sederhana, dan tertawa tanpa kepura-puraan. Arman sering berkata bahwa semua kekayaan yang ia kumpulkan tak sebanding dengan setetes darah ikhlas yang menyelamatkan hidupnya. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati lahir dari ketulusan, bukan kemewahan. Dari ujung nyawa hingga awal bahagia, Nadia dan Arman mengajarkan bahwa ketika cinta datang dengan ikhlas, ia mampu memikat hati dan mengubah takdir selamanya.